Oke, gimana sudah masuk semua ini? 33 orang. Belum kayaknya, Pak. Belum, Pak. Oke, tunggu 5 menit aja ya. Siap. Kita ada tes awal, di awal ada tes. Kita sampai jam sampai jam 9.15. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Salam sehat Pagi, untuk Pak. kita. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini Bapak yang masuk untuk Penjaskes minggu kemarin, Pak Bia. Minggu kemarin belajar tentang apa? Bola besar, Pak. Oke, bola besar. Oh iya, iya. Hari ini kita belajar tentang kebugaran jasmani. Untuk sebelum kita mulai ke proses pembelajaran, kita ada tes awal untuk ingin mengetahui beberapa pengetahuan kalian tentang kebugaran jasmani. Di bagian chat sudah Bapak share, ada link. Silakan kerjakan 5 soal. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Sebagai sudah, silakan kumpulkan. Masih belum ada yang mengumpulkan. Kita tinggal sebentar. Waktunya.
Ya, Iin sudah. Nabila sudah. Yang Solihin sudah. Ridho sudah. Nilainya DSS lah, Pak. Ya, baru 24 orang yang sudah ngumpul. 24 orang. Pak, nilainya DSS lah, Pak. Nggak usah. Oh, siap. Nanti kita ada tes akhir, nanti yang jadi nilai final. Jadi sekarang tuh ya segera aja, aja cepat-cepatnya aja, nggak usah sampai googling lah. Jawab semampunya aja. Ya cepat. Kirim aja, yuk. Kalau habis waktunya biar Bapak tutup. Ini Bapak tutup ya. Belum. Belum, Pak. Ya, segera. Mau Bapak tutup ini. Oke, sambil jalan, hari ini karena waktunya setengah jam lagi, nanti di akhir kita akan melakukan tes akhir. Tolong diperhatikan. Hari ini kita membahas tentang kebugaran jasmani, yaitu menganalisis konsep latihan dan pengukuran kebugaran jasmani. Yang kalian ketahui di sini, untuk tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, yang pertama setelah mempelajari materi ini, di sini siswa dapat menganalisis keterampilan gerak kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan. Yang pertama itu kecepatan, kedua kelincahan, keseimbangan, koordinasi, dan daya ledak.
Ini yang kita bahas nanti. Berikutnya, kebugaran jasmani. Nah, di sini pengertian dari kebugaran jasmani itu yaitu kesanggupan atau kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap kegiatan fisik yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Yang dimana diartikan di sini yaitu Bapak kasih contoh di mana seseorang dinyatakan kebugaran jasmaninya bagus, di mana dia bisa melakukan 2 atau 3 kegiatan fisik dalam kehidupan hari-harinya. Misalnya dia melakukan kegiatan fisik pertama dan kegiatan berikutnya dia tanpa merasa masih sanggup untuk melaksanakannya. Jadi itu bisa dilihat kebugaran jasmani. Dibandingkan mungkin di sini Bapak kasih contoh Ridho misal. Ridho melakukan kegiatan fisik yang berhubungan dengan fisik ini. Tetapi setelah dia melakukannya, dia merasa lelah, tidak mampu lagi melakukannya. Jadi itu dapat dilihat kebugaran jasmaninya. Bahwa kebugaran jasmani Ridho mungkin ada bermasalah. Nah, itu tentang kebugaran jasmani. Tapi kalau nggak apa-apa berarti nggak bermasalah. Loh, Pak. Iya, masih bisa melakukan kegiatan berikutnya. Nah, itu yang diartikan di sana. Misal nih, Ridho lari misalnya. Orang-orang lari kan biasanya 2-3 kali putaran itu lapangan bola misalnya. Kamu cuma separuh atau 1 putaran aja sudah tidak mampu melakukan aktivitas berikutnya. Nah, di situ bisa dilihat kebugaran jasmaninya. Bahwa itu pasti ada bermasalah. Oh iya, siap-siap, Pak. Itu maksudnya di sana. Nah, unsur-unsur dari kebugaran jasmani itu terbagi menjadi 2 tadi. Dia ada berkaitan dengan performa atau keterampilan tadi yang kita bahas tadi, yang berkaitan dengan kesehatan. Dia terbagi menjadi 2. Yang keterampilan ini dia latihannya kelincahan, keseimbangan, koordinasi, kecepatan, power, dan waktu reaksi. Sedangkan yang berhubungan dengan kesehatan di sini daya tahan jantung, kompresi tubuh, kelentukan, kekuatan otot, dan daya tahan otot. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dari kebugaran jasmani itu apa saja sih? Nah, di sini ada terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faktornya. Yang pertama umur. Otomatis umur sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh untuk kebugaran jasmani seseorang, di mana semakin tua atau semakin beranjak usianya, kebugaran jasmani akan menurun. Karena dibandingkan kita yang masih di umur kayak kalian kan masih dewasa, masih remaja, masih dibandingkan dengan Bapak pasti untuk kebugaran jasmaninya sudah berbeda. Kalau Bapak dulu misalnya Bapak main bulu tangkis bisanya dulu zaman-zaman kalian kan 3 set sampai 4 set. Sekarang 1 set sudah lelah gitu. Berarti bentuk kebugaran jasmaninya itu menurun. Jenis kelamin. Otomatis di sini jenis kelamin itu sangat berpengaruh untuk kebugaran jasmani seseorang, di mana dikatakan di sana usia anak-anak dia sebelum usia puber, anak-anak laki-laki dan perempuan itu sama kebugaran jasmaninya. Tapi setelah puber dia ada perbedaan di sana jenis kelamin. Habis itu keturunan atau genetik sangat berpengaruh yaitu di sana untuk kebugaran jasmaninya, karena tergantung dari genetik orang tuanya sehat atau enggak. Makanan di sini sangat berpengaruh faktor dari untuk kebugaran jasmani seorang, yaitu makanan. Makanan ya otomatis kita kan sudah ketahui bahwa makanan yang bergizi sangat dibutuhkan untuk tubuh kita dibandingkan anak-anak yang kurang makan atau kurang gizinya kan, dengan kalian yang makannya bagus, gizinya bagus, dan untuk kebugaran jasmaninya pasti sudah berbeda. Tidur dan istirahat, otomatis tidur dan istirahat ini sangat berpengaruh untuk kebugaran jasmani seorang. Yang hobi-hobi bergadang, hobi-hobi main game malam, siapa di sini? Pama misalnya. Siapa Pama? Mana Pama orangnya?
atau Aldi, siapa nih? Alihin, Anggi, tapi suka begadang nih. Ada yang dengar suara Bapak? Dengar, Pak. Oh ya, ya Nabila. Dengar, Pak. Ya. Jadi di sini sangat berpengaruh untuk kurangnya istirahat itu sangat berpengaruh untuk kebugaran sistem seseorang. Yang berikutnya rokok. Nah, rokok yang merokok. Yang merokok, ya, yang merokok ini sangat berpengaruh untuk kebugaran sistem seseorang. Bisa dilihat dari perbandingan lah gitu. Antara misalnya dengan Bapak, misalnya walaupun Bapak sudah berumur dari kalian, tapi kalian merokok, pasti kebugaran sistem ini kalian itu pasti berbeda. Itu sangat berpengaruh karena kandungan kalian semua tahu kandungan di rokok ini apa-apa saja. Faktor lingkungan, otomatis faktor lingkungan ini sangat berpengaruh untuk kebugaran sistem ini. Di mana lingkungan kita bersih atau kotornya kan pasti akan berpengaruh untuk kebugaran sistem orang. Di mana kita berdiam, kebersihan lingkungan kita nggak bagus, pasti sangat berpengaruh. Faktor latihan, ya, otomatis orang-orang yang kebugaran sistem yang bagus itu pasti diimbangi dengan faktor latihannya, yang mana bisa menunjang untuk kebugaran jasmaninya. Contohnya seperti apa? Dia mau melatih apa otot tangannya, jadi kebugarannya seperti apa. Nah, yang berikutnya yang kita bahas yang pertama yaitu tentang latihan kecepatan. Oke, kemampuan untuk melakukan gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu sesingkat-singkatnya. Oke, di sini yang kalian ketahui, Bapak mau tanya-tanya sedikit untuk latihan kecepatan yang kalian ketahui untuk meningkatkan latihan kecepatan itu seperti apa sih? Sprint. Siapa? Siapa yang jawab sprint tadi? Firdaus, Pak. Muhammad Firdaus. Muhammad Firdaus. Ya, siapa lagi? Pendapat ya, untuk melatih kecepatan itu apa sih kegiatannya yang bisa kita lakukan? Lari di tempat. Lari di tempat. Melatih Lari kecepatan bukan? Lari kecepatan, Pak. Ya, apa bentuknya? Latihannya? Olahraga di tempat. Yang olahraga di tempat. Apakah olahraga di tempat itu bisa meningkatkan kecepatan? Bisa loncat-loncat, Pak. Loncat-loncat. Oke. Lari ke sana kemari. Lagi. Squat jump, Pak. Squat jump itu untuk otot atau untuk kecepatan? Otot. Oke. Oke. Bisa kita lakukan yaitu seperti yang buat teman kalian bilang tadi, lari cepat, yaitu mungkin dikasih jarak misalnya 30 sampai 60 meter, di mana kita secepat-cepat mungkin untuk berlari. Nah, di situ kita melatih untuk otot-otot tukai dan lain. Habis itu lari dengan mengubah arah, misalnya lari cepat, lalu mengubah ke kiri, larinya ke kanan. Contoh-contohnya. Setelah itu mungkin bisa naik bukit, naik turun bukit, atau naik turun tangga. Contoh-contoh mungkin yang bisa meningkatkan kecepatan. Nah, oke. Nah, yang kita bahas tadi yaitu ini salah satu contohnya Bapak ambil yaitu lari bolak-balik. Yang dimana tujuannya itu melatih mengubah gerak tubuh arah lurus dengan cepat. Nah, cara melakukannya ialah sebagai berikut. Nah, ini bisa dilakukan dengan berkelompok atau sendiri atau 2 orang atau 3 orang atau 4 orang. Ini lari bolak-balik dilakukan secepat mungkin. Cara melakukan permainan ini yaitu berlari dengan cepat menuju satu titik, mungkin titiknya di bendera atau apon atau apapun. Selanjutnya siswa tersebut harus berusaha untuk cepat kembali dari
yang tadi berlari menuju ke titik awal. Selanjutnya dilanjutkan teman kelompoknya berlari. Dan seterusnya sampai waktu ditentukan selesai. Secepat-cepat mungkin. Nah, ini bentuk bisa dilakukan bentuk latihan untuk lari meningkatkan apa tadi? Kecepatan. Yang berikutnya kita bahas yaitu latihan kelincahan, yaitu kemampuan merubah arah dengan cepat. Nah, yang kalian ketahui untuk bentuk latihannya seperti apa sih? Apa-apa saja untuk melatih untuk kecepatan itu? Siapa yang punya, yang mungkin tahu? Yang Lari main zigzag. bola, lari zigzag. Siapa yang jawab lari zigzag? Zigzag, Pak. Muhammad Ripai. Ripai. Ya, bagus. Siapa lagi yang punya ide? Main bola voli. Main bola voli. Kelincahan bentuknya, bentuk latihannya, seperti apa? Misalnya tadi temannya lari zigzag, berarti larinya zigzag. Nah, ini seperti ini ada pon. Yang berikutnya lari apa? Kalau lari-lari yang Pak. maraton itu kekuatan di otot. Apa? Lari apa lagi? Hampir Latihan sama. lompat tangga. Lompat tangga Lari boleh. dia. Juliana. Ya. Siapa? Juliana. Di sini mati. Oke. Lari dengan formasi angkat 8. Ya, oke. Beliau 8. Sergio. Apa lagi? Lari dengan kemampuan loncat, Pak. Oke, siapa tadi? Longkang jangkit. Muhammad Firdaus. Firdaus, bagus. Oke. Bisa tadi seperti yang bilang teman kalian tadi, bentuk latihannya seperti apa? Lari zigzag, lari bolak-balik, lari apa lagi tadi? Lari lompat tangga, apalagi tadi? Lari dengan formasi angka 8. Yang ke-8 tadi, atau jongkok, ada lari jongkok berdiri katanya. Juga ada. Banyak yang bisa melatih untuk kecepatan. Nah, di sini ada contoh, yaitu untuk melatih yang tadi, selain yang kalian sampaikan tadi, adalah zigzag tadi, melewati rintangan, dan rintangannya melompat naik turun atas box sini. Nah, bisa kalian baca sendiri di sana. Kita sampai jam. Kok nggak sempat. Nah, cara melakukan seperti apa? Nah, tinggi disediakan boxnya, sekitar tingginya 9-10 meter. Langkah pertama ketika melompat, mendarat di atas box, lalu mendarat di lantai. Kalian lakukan. Langkah kedua, melompat langsung melewati atas box dan mendarat di lantai. Itu aktivitas cara melakukannya. Nah, dengan rintangan tadi ada jelas, itu bisa kalian baca sendiri bentuk latihannya seperti apa. Mau nyangkat berarti dia mutar seperti angka 8. Berarti gerakannya harus cepat, gitu, memindahkan tubuh dengan cepat. Yang berikutnya kemampuan sikap dan latihan keseimbangan, yaitu kemampuan sikap dan posisi tubuh pada saat tertentu. Apa sih bentuk latihannya seperti apa? Kalian ketahuin. Yuk. Untuk keseimbangan. Berdiri dan satu kaki. Bagus. Ganti. Ya, ada lagi. Berdiri dengan satu kaki, kalau di SD itu kan biasanya apa? Gaya pesawat terbang. Satu kaki dengan Berdiri di atas tali yang berada di atas. Oh, iya, bagus. Berdiri boleh berdiri di atas kayak abstraksi gitu ya. Ya, Rido. Yoga. Yoga. Ya. Oke, apalagi yoga. Yoga itu masuk senam ya. Berjalan mengikuti garis lurus. Ya, bagus.
Berjalan dengan benda di atas kepala, Pak. Keseimbangan bendanya Bendanya berjalan. di atas kepala, Pak. Berjalan dengan benda di atas kepala. Oh iya, bagus juga. Boleh. Siapa tadi tuh? Anggi, Pak. Gi. Iin juga, Pak. Oke. Ada lagi, pendapat lagi. Menahan tubuh dengan satu tangan. Menahan tubuh dengan satu tangan. Oke. Pastikan pandangan tetap ke depan. Apa itu? Berjalan sambil jinjit, Pak. Oke, berjalan sambil jinjit. Nah, masuk. Dengan garis lurus, jinjit garis lurus yang tempuh. Mungkin dengan mata tertutup, garis lurus. Nah, itu salah contoh-contohnya. Benar yang disampaikan tadi. Ada lagi? Berjalan dengan mata tertutup, Pak. Ya, tadi disampaikan mata tertutup, garis lurus, berjalan. Apalagi? Posisi Ini apa tubuh nih? Ini berdiri gambar di atas. Samping kanan. Tadi kan satu tangan tadi sudah. Sebelah berjalan di mana? Posisi tubuh berdiri tegak. Itu pelaksanaannya loh. Ya. Ya, nih pelaksanaannya berjalan di mana nih gambarnya nih? Gambarnya. Berjalan di atas balok Satu. kayu. Tuh, bisa dilakukan untuk keseimbangan. Nah, di sini contoh-contohnya tadi seperti apa? Ini latihan keseimbangan statisnya dari sikap melayang. Berarti pesawat terbang. Posisinya itu berdiri dengan kedua kaki, buka selebar bahu, kedua lengan lurus di samping badan. Luruskan salah satu kaki ke belakang, bersamaan berat badan bawa ke depan, kedua lengan rentangkan ke samping. Ini pelaksanaannya seperti ini. Dilakukan 8 kali hitungan. Ini untuk salah satu untuk melatih keseimbangan. Ini dengan mata tertutup berjalan atau jinjit tadi dengan garis lurus. Ini contoh-contohnya aja. Biasanya yang kebanyakan untuk latihan keseimbangan tuh biasanya di mana? Sirkus kan biasanya. Bisa kalian lihat seperti bisa Rido tadi berjalan di atas tali tadi. Itu salah satunya untuk melatih keseimbangan. Berikutnya latihan koordinasi. Di sana dikatakan kemampuan seorang menggabungkan berbagai gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara efektif atau kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan secara tepat, cermat, dan efisien. Apa sih contoh-contohnya yang kalian ketahui? Koordinasi itu gabungan. Jadi dia melakukan 2-3 gerakan dalam satu aktivitas. Gitu. Apa sih? Latihan putaran tangan, Pak. Latihan putaran tangan. Lalu apa yang diputar? Bola misalnya. Oke, bola boleh. Apa contoh-contohnya? Ayo. Bergelantungan, Pak. Bergelantungan. Main tali skipping. Boleh. Berayun. Koordinasi antara mata, kaki. Memantulkan bola tenis ke tembok, Pak. Ya, bagus. Bangun, Memantulkan Pak. garis ke tembok. Berenang. Tangan kiri lalu disambut ke tangan kanan sebaliknya. Bisa. Atau melambung bola seperti ini. Nah, nih kayak contoh ya. Jadi koordinasi gabungan gerakan. Jadi dia melempar tangan kanan, menangkap tangan kiri sebaliknya. Berayun, Pak. Berayunnya seperti apa? Berpindah atau enggak? Nah, ini Berpindah. tadi. Oke, ini contohnya tadi yaitu untuk melatih tadi koordinasi tadi yaitu melempar dan menangkap bola. Nah, ini cara melakukannya itu menentukan bola tenis ke tembok dengan tangan kanan, kemudian menangkapnya lagi dengan tangan kiri dan sebaliknya seterusnya. Atau tadi yang berikutnya tadi yang melambungkan ke atas tadi bola tenis kemudian menangkap dengan kanan dan selanjutnya melempar ke kanan dan tangan kiri yang menyambut kembali.
Terus begitu seterusnya. Ini untuk melatih koordinasi. Biasanya main voli juga biasanya ada latihan koordinasi. Bola, Basket. ya basket, lempar tangkap. Banyak. Hampir semua, ya, semua olahraga pasti ada koordinasi gerakan. Latihan berikutnya, latihan daya ledak. Di sini kemampuan seorang mengarahkan atau mengeluarkan tenaga sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sangat singkat. Contohnya latihan beban. Apalagi yang menurut kalian selain dari ini? Untuk daya ledak tuh kemampuan otot, daya kemampuan otot. Kekuatan otot masuk. Sit up. Nah, ya. Tarik Up. kecil, Pak. Siapa tadi? Push up. Lari kecil, Pak. Muhammad Firdaus, Pak. Muhammad Ariel. Muhammad Maria. Firdaus, Pak. Ya. Yang Squat sit terus, up Apa tadi, lagi? Pak. Apa Squat lagi? terus. Push up, sit up. Squat Untuk terus, otot perut. squat Pull up. terus. Pull up ya. Muhammad Firdaus lagi, Pak. Ya. Oke. Apalagi selain itu Squat terus. untuk melatih. Bergantung, Pak. Ya, oke, tangan berarti melompat ke atas, turun lagi. Nah, melompat ke samping, kiri ke kanan, itulah aja. Berarti dia hubungannya ke kaki. Dia ledak kaki. Habis itu apalagi? Bersepeda. Nah, bersepeda berarti kaki dia otot. Angkat beban salah satunya. Pokoknya yang berhubungan otot. Dia melakukan kemampuan mengeluarkan tenaga secara maksimal. Atau tinju, pukulan, latihan. Salah satu contoh-contoh. Sini yang bentuk latihannya bisa untuk melatih daya ledak otot, yaitu pertama ke otot tungkai. Otot tungkai ini bentuk latihannya seperti apa? Nah, meloncat ke depan dengan kedua kaki. Boleh dilakukan dengan melewati kon atau meloncatnya ke balok atau kardus. Untuk tangga juga, Pak, bisa, Pak. Iya, bagus. Naik turun tangga. Siapa nih video musik nih? Tahu siapa? Aduh, bukan ada kita nih. Jangan sampai Bapak keluarin dari room. Oke. Itu untuk apa tadi? Melatih daya ledak otot tungkai. Salah satunya. Tungkai itu kaki. Ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Pak. Siap, tidak ada, Pak. Enggak ada, Sampai Pak. jam 9.15. 9.15. Di sini ada 37 orang yang menjawab. Jumlah kalian ada. Cek dulu ya. 43 nih, Pak. 43. Siapa yang belum? Yang belum menjawab. Tes awal. Sudah semua 43 orang ya? Diam ya, 42 orang. Satu orang lagi, Pak. Satu orang yang belum menjawab tes awal. Ada yang dapat 0 ini. Ada yang dapat 40, ada yang dapat 100. Diusahakan untuk berikutnya dapat 100. Insyaallah, Pak. Usahakan nggak usah sampai googling. Mampu kalian. Ini 100 ya. Lama tapi 100. Karena Rocky, penilai Rocky. Berikutnya Rocky diperbaiki.
Nah, dari awal tadi sudah ada yang ditanyakan? Nggak ada, biar kita masuk ke menjawab Akhir. ya, tes akhir. Siap. Siap? Siap, Pak. Oke. 40 orang gitu, Pak. Oke. Aku masih jom lah. Jangan lupa Hari absen ya. ini muntung. Bot gana ya bot. Nah, silakan sudah Bapak bagikan di bagian chat. Silakan jawab dengan cepat. Waktunya 7 menit.
Aku hilang. Udah lagi. Apa, Cok? Udah lah. Yang mana? Tes tuh. Ah. Mau istirahat. Ada tes awal lah bagi Ki. Belum aku. Dilepah menang di.
Kayak paman sudah nah. Oh, pama. Agung. Wih, malah ganteng Agung. Gue cok. Gong, yang diwe. Wih, sini ya. Abut Ariel di. Nggak sini ya. Sini ya. Dapat berapa ikan, Gong? Gong, dapat berapa ikan? Ariel nak nyontek jar. Gue sudah aku pemain. Berapa? 100 dah. Wah, tobong. Apalagi kita mainin? Awalnya gue jadi lagi. Jumatan bang. Gong. Jumatan bang. Real, tan minus real. Sini ya. Bapak Real, tan minus real. Nyapo. Aku mulai minus. Gabut Agung masih begitu. Pander. Gabut Agung. Ariel kada begawi. Untuk begawi. Gimana sudah semua? Ini sudah Pak. Sudah Pak. 33 orang. Insyaallah. 33 orang di sini jumlah 34. Oke, pas. Oke.
Oke, sudah semua. Belum, Pak, sudah Pak. Oke. Ada yang ditanyakan untuk sebelum Bapak menutup proses pembelajaran kita hari ini? Silakan buka kameranya. Yang belum aktif, silakan aktifkan dulu. Bapak mau ngambil data. Digo anjir. Sudah? Ya, Pak. Ya, buka cepat. Mengantuk kawannya. Cepat. Yuk. Tunjukkan pesonamu. Jeng. Digo paling ganteng. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi, kali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk perhatiannya untuk hari ini. Selamat pagi, jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin, oke. Wih, Rino paling ganteng. Jangan sampai seperti Bapak 2 minggu terpapar karena nggak menjaga jarak tadi, pakai masker. Ya, Pak. Belum di rumah aja, Pak ya. Jarang keluar juga. Nggak enak-enak, nggak merasakan, nggak mencium, nggak merasakan, nggak mencium. Sudah nggak mencium apa-apa, nggak bisa mencium istri lagi. Agung paling ganteng. Oke, Bapak tutup, Bapak akhiri. Selamat pagi. Salam sehat. Salam sehat, Josh.